Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini di awal bulan Agustus, kita berjumpa dalam doa pagi online. Kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bawa dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh disegarkan kembali untuk menjalankan aktivitas kami. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang hendak disampaikan melalui firman-Mu boleh dapat kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil tema Allah tidak membiarkan. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai dengan 21. Kita membacanya bersama-sama. Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai dengan 21. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, 'Yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, 'Yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, 'Yakub,' jawabku, 'Ya Tuhan.' Lalu ia berfirman, 'Angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu.
Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing? Karena ia telah menjual kami. Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, pernahkah Bapak Ibu sekalian merasa dibohongi, dicurangi, atau diperlakukan tidak adil dan tidak baik oleh atasan, oleh sesama teman, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan? Bahkan terkadang oleh orang terdekat atau saudara kita sendiri, sehingga kita merasa tidak berdaya untuk menghindar. Tentunya jika hal tersebut terjadi pada diri kita, kita akan merasa kecewa, merasa tidak dihargai, dan bahkan kita bisa menjadi sedih bercampur marah. Hal ini juga dialami oleh Yakub. Ia telah dicurangi oleh Laban yang adalah paman, mertua, sekaligus mitra kerja Yakub. Yakub telah bekerja sekuat tenaga pada Laban selama 14 tahun, dan segala harta yang ia miliki adalah hasil jerih payah dan kerja kerasnya. Tetapi ia malah dituduh oleh anak-anak Laban bahwa ia telah mengambil harta milik ayah mereka. Padahal Laban selalu berlaku curang dan menganggap Yakub sebagai saingannya. Laban itu orang yang tamak. Ia telah 10 kali mengubah upah Yakub. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kejadian 31 ayat 7 yang berkata, "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Allah tidak membiarkan kecurangan dan kejahatan yang dilakukan oleh Laban terhadap Yakub. Allah menyuruh Yakub kembali ke negeri nenek moyangnya. Oleh karena Yakub merasa tidak nyaman dengan perlakuan daripada Laban mertuanya itu, ia pun berkehendak pulang, sehingga tidak sukar bagi Yakub untuk mentaati kehendak Tuhan pada waktu itu. Sesungguhnya Allah telah terus-menerus menyertai Yakub, sehingga hasil kerjanya selama 14 tahun dapat ia jalani dengan baik, dan bahkan telah menguntungkan bagi Laban. Penyertaan dan berkat Allah yang paling berharga adalah berbagai pelajaran yang harus Yakub terima.
yang berpengaruh pada perubahan dalam karakter dan tindak tanduk Yakub. Sungguh penyertaan dan berkat terbesar Allah bagi umatnya adalah ketika Ia memecah dan menggosok kita dari batu rongsokan menjadi batu berharga yang gemerlapan. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengandalkan permasalahan kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pada diri sendiri, karena Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Ia pasti akan memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi permasalahan kita tepat pada waktunya. Yang terpenting adalah berserah diri dengan hidup seturut kehendaknya dan selalu menjaga relasi yang baik dengan Allah. Maka fokuslah berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan berhati baik. Amin. Kita akan mengakhiri doa pagi ini, dan sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan selalu ada untuk kami dan tidak akan membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau adalah sumber kekuatan kami yang menyegarkan. Ya Bapa, kembali kami menyerahkan hari ini ke dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Pimpin langkah kami agar setiap keputusan yang kami ambil sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan maksud dan kehendak-Mu atas kami. Pada kesempatan ini, kami ingin berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam pelbagai permasalahan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan mereka bergumul sendiri. Kasih-Mu akan melingkupi hati dan pikiran mereka, sehingga semua permasalahan dapat segera teratasi dan mendapatkan solusi dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang menderita sakit penyakit. Apapun penyakit mereka, kiranya Bapa berkenan melawat mereka, berkati para dokter maupun tim medis yang merawat mereka, juga berkati obat-obatan yang dipakai supaya melaluinya mereka yang sakit boleh disembuhkan. Ya Bapa, di tengah situasi pandemi ini, kami juga mau bersyukur atas penyertaan-Mu terhadap GKI Zaman Hudi, yang atas perkenan-Mu telah melakukan kebaktian onsite, walaupun hanya 1 kali dalam kebaktian hari Minggu, dan juga tetap dapat melakukan kebaktian online, supaya umat-Mu juga terus dapat beribadah. Biarlah Bapa terus berikan hikmat bagi majelis jemaat untuk boleh dengan bijaksana mengatur dan memimpin jalannya kebaktian dengan baik, sehingga umat-Mu boleh merasakan dan mendapatkan berkat daripadanya. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, terutama bagi Presiden Jokowi beserta jajarannya. Bapa pimpin mereka supaya mereka diberikan hikmat daripada-Mu untuk dapat mengambil pelbagai keputusan dengan tepat dan bijak, juga dalam menghadapi pandemi COVID, supaya pandemi COVID ini cepat dapat diatasi. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu. Dalam Kristus Yesus Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.